أعتدنا جهنم للكافرين نزلا إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا صدق الله العظيم. Masya Allah, indah sekali bacaannya. Nah, sekarang kita coba untuk memperdalam apa kandungan makna mulai dari ayat 98 dan ayat 102. Tentunya untuk memahami ayat 98 sampai 102, kita harus membaca dulu tuh bagian sebelumnya, supaya pemahaman kita lebih komprehensif lagi gitu loh. Nah, itu dimulai sebenarnya adalah kalau kita memahami bagian kisah Zulkarnain itu mulai dari ayat 83. Saya cuma akan mensamrikan saja. Nah, ini buat PR buat para sahabat Quran sekalian, untuk membaca Arabnya sekaligus terjemahannya, supaya mendapatkan pemahamannya. Nah, singkatnya gini, bahwa Allah menceritakan kepada kita seorang yang bernama Zulkarnain. Siapa Zulkarnain itu? Nah, kemudian Allah menceritakan di sini, Zulkarnain itu adalah seorang yang memiliki power, yang memiliki sebuah kekuasaan. Kemudian beliau pergi ke daerah barat, kemudian bisa menaklukkan daerah barat itu. Kemudian pergi ke daerah timur, bisa menaklukkan daerah timur itu. Dan Allah menguji dengan kekuasaan. Kemudian akhirnya Zulkarnain ini menegakkan pemerintahannya secara adil. Jadi ada dua fungsi. Satu sebagai kepala pemerintahan atau kepala negara, dan yang kedua adalah orang memiliki otoritas dalam hal agama. Jadi memiliki dua fungsi ini. Jadi memiliki kekuasaan sekaligus menegakkan agama tuh. Nah, ini menjadi catatan yang penting buat kita. Nah, kemudian beliau, Zulkarnain, setelah menaklukkan dua daerah ini, timur dan barat, akhirnya sampai di sebuah daerah. Sampai di sebuah daerah di mana daerah itu di antara dua gunung. Jadi bayangkan, dua gunung, kemudian di tengah-tengahnya bisa dilalui. Dan masuk ke sebuah daerah, di mana daerah itu hampir-hampir penduduknya itu tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Jadi mungkin kalau kita pahami bahasa lokal mungkin ya. Jadi mereka tidak bisa berkomunikasi dengan pihak lain. Kemudian akhirnya mereka mengatakan kepada Zulkarnain ini minta tolong. Kenapa? Karena ada dua kelompok, Ya'juj dan Ma'juj, yang selalu melakukan sebuah kerusakan gitu loh. Jadi mereka minta tolong untuk dibangunkan sebuah bangunan yang tinggi yang akan menghalangi Ya'juj dan Ma'juj untuk masuk. Nah, berikutnya adalah penduduk itu mengatakan gini, oke, tolong kami, nanti kami akan kasih bayaran. Kemudian Zulkarnain mengatakan, apa yang Allah berikan kepadaku udah jauh lebih besar, udah cukup. Kamu bantu melalui kekuatanmu saja. Akhirnya minta besi, ditempa besi, mungkin kalau bahasa sekarang itu dicor ya. Jadi di antara dua gunung itu kasih tiang, kemudian dikasih gawangan, kemudian dicor dengan api yang sangat panas. Sehingga terbangunlah dinding dari bahan yang sangat kuat sekali. Sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa melalui daerah itu. Jadi mereka aman. Jadi setelah terbangun itu semuanya, jadi temboknya sudah terbangun, dindingnya sudah terbangun. Kemudian ayat yang dibaca tadi adalah qala hadza rahmatum mir rabbi. Zulkarnain mengatakan, ini adalah rahmat dari Tuhanku. Jadi dia tidak ngambil kredit, itu karena saya loh yang bangun. Kalau nggak ada saya yang bangun gitu loh, kamu nggak akan selamat gitu loh. Infrastruktur tadi yang bangun siapa? Zulkarnain mengatakan infrastruktur yang saya bangun itu adalah rahmat dari Tuhanku, bukan dari aku. Padahal yang bangun kan logikanya yang bangun adalah Zulkarnain dibantu oleh penduduk itu kan. Yeah. Tapi ketika dia berhadapan dengan penduduk daerah itu, beliau mengatakan qala hadza rahmatum mir rabbi. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Kemudian bagian berikutnya, maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluhkan tuh tembok yang kuat tadi itu. Kemudian akhirnya di ayat 99 diceritakan bahwa pada hari itu kami biarkan Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang menarik adalah di ayat 100, dan kami perlihatkan neraka jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang-orang kafir. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah di ayat 100 ini kok muncul tiba-tiba tentang orang kafir ya?
Padahal kisah sebelumnya tentang Zulkarnain yang bertemu dengan penduduk sebuah negeri yang mereka sangat sulit berkomunikasi, kemudian Zulkarnain membantu, kemudian Zulkarnain mengatakan, ini adalah rahmat dari Tuhanku. Kemudian tiba-tiba di ayat 100 berbicara tentang orang-orang kafir. Apa hubungannya? Nah, ini yang perlu kita pelajari supaya kita dapat koneksinya. Kemudian Allah jelaskan lagi nih. Di ayat 101. Siapa orang-orang kafir itu? Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan tidak sanggup mendengar. Itu definisinya orang kafir. Jadi tidak menggunakan penglihatannya, tidak menggunakan pendengarannya. Untuk apa? Melihat kebesaran Allah. Oke. Kemudian dilanjutkan lagi. Maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku selain Allah? Afahasiballadzina kafaru ayyattakhidhu ibadi min duni auliya. Menjadikan hamba-hambaku aulia, penolong selain aku. Maka itu masuk definisi kafir. Oke, nah sekarang kita lihat nih koneksinya sekarang. Kalau tadi kan penduduk itu penduduk yang lemah. Karena akan selalu istilahnya Ya'juj dan Ma'juj itu selalu membuat kezoliman kepada mereka. Dan kondisinya mereka adalah kondisi orang yang lemah, mereka tidak memiliki power, bahkan menolong dirinya sendiri aja tidak mampu. Kemudian tiba-tiba ada datang seorang penguasa, yaitu Zulkarnain. Nah, kemudian membantu membangun sebuah dinding yang sangat kuat. Nah, kecenderungannya biasanya ketika orang-orang lemah dibantu oleh orang-orang kuat, gitu loh, maka cenderung mereka akan mengatakan, terima kasih ya. Kan pasti berterima kasih. Kalau nggak ada kamu Zulkarnain, pasti kami nggak akan selamat. Pasti kami akan mati. Makasih, karena engkau sudah menyelamatkan kami. Biasanya kan cenderung seperti itu ya. Betul sekali. Nah, masuk nggak definisi apakah kamu menjadikan hamba-hambaku penolong selain aku? Masuk nggak tuh definisi itu? Nah, sekarang kita lihat lagi ayat 101-nya. Apakah kamu tidak menggunakan matamu, penglihatanmu? Apakah kamu tidak menggunakan pendengaranmu untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah? Siapa sebenarnya yang memberikan inspirasi itu, membangun itu? Siapa yang memiliki kekuatan sehingga bisa dibangun itu? Siapa di balik itu semuanya? Allah loh. Apakah kamu ingin menjadikan hamba-hambaku penolong selain aku? Maka Zulkarnain tadi mengatakan apa? Qala hadza rahmatum mir rabbi. Ini rahmat dari Tuhanku loh, bukan dari aku loh. Jadi jangan salah memuji loh ya. Gitu. Benar nggak Mas Cuping, Bang Cuping? Betul ya. Jadi jangan salah. Ya, betul. Kadang-kadang manusia berpikir, oh terima kasih ya, gara-gara antum saya jadi begini, saya jadi begitu. Padahal sebenarnya kan kita nggak ada apa-apa. Kita hanya sebatas untuk menyampaikan apa yang kita bisa. Tapi kan di balik itu semua, ya Allah punya kehendak, Allah yang berkuasa segala macam. Ya, betul. Nah, sekarang kita lihat koneksinya dengan ayat pertama tadi. Segala puji dan terima kasih ditujukan kepada Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab, yang di dalam kitab itu tidak ada kebengkokan. Kemudian Allah menceritakan tentang Zulkarnain. Berarti memuji kepada Allah itu yang nggak bengkok. Kalau kamu salah memuji gitu ya, kepada makhluk dan menjadikan makhluk itu penolong selain Allah, maka kamu masuk definisi kafirun di sini. Nah, ini kan kadang-kadang yang berbahaya ya. Kadang-kadang kalau kita berdiskusi tentang orang-orang kafir ya hanya orang lain gitu loh. Kita tidak melihat bahwa ayat ini tentang diri kita loh. Bisa jadi kita masuk definisi ayat ini menjadikan hamba-hamba Allah menjadi penolong selain Allah kan? Iya. Contohnya misalnya nih, kalau dalam keseharian kita nih, Bang Cuping. Kadang kan orang sakit nih. Kemudian berobat ke dokter. Berobat ke dokter. Kemudian setelah dikasih obat, wah lebih baik. Padahal penyakitnya sudah lama sekali dan menaun gitu loh. Dia udah stres, sudah stressful dan putus harapan. Kemudian datang ke dokter ini dan dapat obat gitu loh. Dan
kondisinya membaik. Ketika membaik, dia mendatangi dokter itu. Terima kasih ya dok. Kalau nggak ada dokter, pasti kehidupan saya udah berantakan. Dokter sudah menyelamatkan nyawa saya. Terima kasih ya dok. Iya. Nah, kalau kita lihat ayat ini, salah nggak tuh? Iya, salah. Kalau ada kaitan dengan ini berarti salah. Salah. Jadi pujilah Allah dulu. Iya. Bahwa yang menolong itu sesungguhnya adalah Allah-nya. Iya. Betul Gitu kan sekali. kira-kira. Ya, sama dengan kita sering lihat juga di Arab Saudi sana, nggak ada sekali kita melihat rumah sakit penuh dengan pasien. Justru mereka lebih mengutamakan bagaimana meruqyah diri sendiri dulu, setelah itu mengobati diri sendiri, baru terakhir baru kita ke rumah sakit. Dan itu di rumah sakit pun juga mereka memberikan obat sesuai dengan sunnah Rasul ya, sesuai dengan Nabi ajarkan kepada kita. Dan mereka ya sangat bersyukur bahwa di balik itu semua ya Allah punya campur tangan. Ya. Ya. Nah, mungkin saya ada sedikit pertanyaan juga nih yang ada di benak pikiran saya. Nah, kenapa di dalam Al-Quran ini menjelaskan tentang Zulkarnain? Apakah dia ini sebagai khalifah atau memang khusus diberikan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi khalifah, membantu menolong orang-orang yang lemah seperti itu? Kenapa harus Zulkarnain? Kenapa mungkin harus Zulkarnain? Ini juga kayak pemirsa hadirin yang bisa menonton secara live. Ya, oke. Nah, memang studi ketika kita mempelajari Al-Quran, studinya itu studi yang sangat menarik sekali. Sama dengan kisah Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Nah, di pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, gitu loh, Allah tidak menjelaskan tuh, siapa pemuda-pemuda itu, namanya siapa, tinggalnya di mana. Iya, benar. Ya. Berapa orang jumlahnya, itu Allah tidak jelaskan tuh. Allah tidak jelaskan. Bahkan orang menduga ada 4, yang kelima adalah anjingnya. Seterusnya. Mereka menduga itu. Dan di bagian di dalam kisah Ashabul Kahfi itu Allah nggak menjawab tuh pertanyaan mereka jumlahnya berapa, karena itu nggak penting bagi Allah gitu loh. Ada yang bilang 7, ada yang bilang 9. Ya. Nah, yang menarik adalah ketika kita belajar Al-Quran, seringkali kita tertarik dengan sesuatu yang tidak Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Ya. Kalau itu menarik dan penting, pasti Allah akan ceritakan di dalam Al-Quran, kan? Ya. Oke. Betul. Nah, yang menjadi sebuah tragedi ketika kita mempelajari agama, mempelajari Islam, gitu loh, mempelajari Al-Quran, gitu loh, kita tertarik sesuatu yang di luar Al-Quran dan meninggalkan apa yang jelas-jelas yang ada di dalam Al-Quran. Jadi tertarik kepada jumlahnya, daerahnya di mana, tapi pelajaran yang sangat berharga yang Allah sudah kisahkan kepada kita dan dimasukkan di dalam Al-Quran, malah kita tinggalkan. Nah, itu menjadi sebuah tragedi. Nah, sekarang kita masuk kepada Zulkarnain. Siapa Zulkarnain ini? Allah menjelaskan di sini siapa Zulkarnain itu. Tapi tidak dijelaskan secara clear apakah beliau itu nabi, rasul, atau seorang raja. Ya kan? Nah, sedangkan kan kita tertarik dengan hal seperti itu. Nah, beberapa ahli tafsir akhirnya menyimpulkan bahwa yang paling penting adalah yang Allah kisahkan di dalam Zulkarnain ini. Yeah. Bahwa apakah dia nabi, apakah dia rasul, itu sekunderinya. Tapi pelajaran yang sangat berharga, sehingga akhirnya pelajarannya adalah Zulkarnain mengatakan qala hadza rahmatum mir rabbi, itu menjadi catatan yang penting tuh untuk kita pelajari. Jangan sampai kamu salah loh ya. Ketika kamu memiliki power dan kamu menjadi seorang ahli agama yang menegakkan agama, maka bukan karena saya loh yang membantu kamu. Siapa yang membantu kamu, itu rahmat dari Tuhanmu. Jadi jangan salah memuji kepada saya. Ya kan gitu kira-kira nih, Bang Cuping. Nah, sekarang kita masuk nih tahapan berikutnya. Gimana nih praktek dalam kehidupan kita ketika kita mempelajari ini? Karena Rasulullah itu mensunnahkan kita membaca surat Al-Kahfi, mempelajari surat Al-Kahfi. Jadi barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan mendapatkan cahaya sampai Jumat yang akan datang. Gitu kan kira-kira yang Rasulullah sampaikan. Nah, sekarang gimana Al-Kahfi itu akan menjadi cahaya buat kita? Nah, sekarang kita sudah mempelajari tentang kisah Zulkarnain ini. Kemudian kita dalam praktek kehidupan kita, seringkali kita ditolong oleh orang-orang yang mungkin dekat dengan kita, ustadz kita,
ulama kita, kemudian kita juga ditolong oleh dokter, kemudian ada orang yang membantu pekerjaan kita di calling, nggak ada job, kemudian kita di calling, aduh alhamdulillah ya gitu loh. Terima kasih. Nah, gimana caranya kita menyikapi praktek dalam kehidupan kita gitu loh. Ketika kita dalam kondisi sulit seperti penduduk di antara dua gunung itu gitu loh. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah dibantu? Maka kita ingat yang dipuji adalah Allahnya dulu. Jadi misalnya gini prakteknya, ketika kita ditolong oleh seseorang, oleh dokter misalnya, balik lagi ke dokter, makasih ya Allah sudah mengirimkan kepada saya dokter yang akhirnya membantu saya. Misalnya ketika, ini hal yang sensitif juga, ketika kita ditolong oleh entah guru kita, ustadz kita langsung terima kasih ya ustadz sudah menolong saya, sudah mengeluarkan saya dari dunia yang gelap. Yeah. Nah, sekarang kalau kita balik lagi kepada ayat ini gitu lah. Oh, yang harusnya dipuji adalah Allahnya dulu nih. Terima kasih ya Allah sudah mendatangkan ustadz. Iya, perantaranya lewat ustadz ya. Ya, jadi yang nolong Allah melalui ustadz itu. Ya. Sehingga kalau kita mengatakan hal ini, yang pertama adalah kita menyelamatkan diri kita dulu. Betul. Ketauhidan nih. Yang kedua, menyelamatkan orang yang sudah menolong kita. Karena kalau kita memuji langsung misalnya, terima kasih Bang Cuping sudah memberikan inspirasi kepada kami gitu loh. Nah, kita kan bisa berbesar hati ya. Oh, karena saya tuh. Kalau nggak ada saya pasti kalian masih nggak beres tuh. Nggak benar. Sehingga menyelamatkan diri kita, menyelamatkan orang lain juga gitu loh. Nah, ini adalah cahaya yang akan mengantarkan kita sampai Jumat yang akan datang nih. Supaya jangan sampai dalam praktek kehidupan kita jangan salah konsep gitu loh. Kira-kira gitu. Betul. Nah, pernah nggak mengalami hal seperti ini? Mungkin ada hal yang bisa di-share. Nah, saya pribadi ya banyak hal yang. Nah, terutama ketika awal mulanya saya berkarir di dunia entertainment itu juga itu kan memang saya basically itu dari sebenarnya nggak ada dunia acting yang saya pelajarin. Karena pada saat saya kuliah itu saya sempat belajar teatrikal segala macam. Kemudian saya dijerumuskan salah satu sahabat saya untuk terjun di dunia model. Dan awal mulanya dari situlah kemudian saya hijrah dari Makassar ke Jakarta pada tahun 2006. Dan ketika saya ke Jakarta pun juga itu saya hanya modalnya keyakinan sama Allah aja. Ustaz. Yeah. Karena saya berangkat ke Jakarta bingung, saya mau tinggal di mana, saya nggak tahu keluarga saya di Jakarta. Karena saya tinggal numpang bareng sama keluarga teman di Jakarta. Yang kedua, secara ekonomi saya nggak ada sama sekali dan memang benar-benar dari nol bahkan dari minus. Karena saya yakin dengan apa yang saya jalanin, karena saya yakin ada Allah, campur tangan Allah, dan apa yang saya tanamkan atau secara prinsip agama Al-Quran, kemudian saya juga orang yang selalu ketika ke Jakarta itu tinggalnya pingin dekat dengan masjid. Karena saya memang dari kecil suka azan, muazin, jadi saya tinggal di mana, rumah pun di mana, dimanapun saya tinggal harus berdekatan dengan masjid. Nah, alhamdulillah, itu yang membuat saya jadi kuat. Dan bahkan banyak juga di antara teman-teman yang mungkin yang mereka belum tahu saya secara langsung ya. Mereka melihat dengan penampilan seperti ini macam-macam. Wah, ada bilang ini preman, dibilang rentenir, dibilang apalagi debt collector, ada dibilang macam-macam, dibilang tukang palak parkiran, segala macam, dibilang preman, dibilang pengedar narkoba. Alhamdulillah, karena saya yakin dengan apa yang saya jalanin, dan alhamdulillah ini yang membuat saya sampai saat ini, insya Allah mesti terus istiqomah dengan apa yang saya jalanin gitu. Nah, dan awal mulanya juga ketika saya terjun juga di dunia entertainment itu, yang ada dalam benak pikiran saya, pandangan saya bahwa kalau saya terjun di dunia entertainment, berarti ini kan tidak jauh-jauh dunia hitam semua ini. Artinya tidak terlepas dengan dunia glamoritas. Akhirnya saya mencoba bagaimana caranya supaya bisa mengubah cara pandang orang. Jadi tidak menganggap bahwa dunia entertainment itu selalu negatif. Nah, alhamdulillah mungkin ini Allah mengirimkan saya. Saya bahas aja kayak gitu ya.
Allah mengirimkan saya dengan penampilan seperti ini, dengan packaging seperti ini, membuat orang bisa terkecoh gitu dengan penampilan seperti ini. Namun alhamdulillah masih ada di dalam hati saya yang selalu ya menjaga serta mencintai Al-Quran. Walaupun saya sebenarnya bukan seorang hafiz yang benar-benar hafal 30 juz Al-Quran, tapi berkait dengan ayat-ayat kandungan yang ada dalam Al-Quran itu yang membuat motivasi saya untuk bagaimana caranya supaya ketika saya berteman dengan teman-teman ini, saya mau ngajak mereka itu berdakwah dengan cara saya seperti ini, Ustaz. Dan saya melihat teman-teman ini kan dari berbagai daerah, saya kenalan dengan mereka dengan profesi yang sama, ada yang di dunia musik, ada yang di dunia film, ada yang di dunia model segala macam. Dan saya melihat mereka ini punya kehidupannya hari-harinya memang setiap malam itu kerjanya di clubbing aja. Hari ini dapat kerjaan besok penting, malamnya mereka menghabiskan uang untuk kesenangan mereka atau foya-foya. Hanya suatu muncullah di benak pikiran, ya Allah begini, apa begini cara mereka bekerja, cara mereka cari duit. Akhirnya saya pikir-pikir lagi, bagaimana ya kalau mereka cari duit dengan cara yang halal, kemudian menghabiskan dengan cara yang haram. Kadang-kadang juga mereka cari duit dengan cara yang haram, tapi uang itu mereka kirimkan, berikan kepada keluarga. Bagaimana keluarga mereka di sana? Disitulah muncul dakwah saya gitu. Ya Allah, saya ingin untuk bagaimana cara supaya mengajak teman-teman kembali ke jalan Allah. Nah, hanya teman-teman ngajakin saya ke dunia malam, ke dunia clubbing. Saya pergi, Ustaz. Pergi. Saya cuma hanya ingin mencari tahu dunia malam itu seperti apa, atau dunia glamoritas itu yang mereka jalani itu seperti apa. Alhamdulillah saya pergi, saya lihatin, oh begini acara dunia malam. Dan saya, alhamdulillah, sebenarnya ingin sekali merasakan atau mencoba, mencicipi gimana sih rasanya orang kayak minum alkohol, atau mereka mabuk tuh kayak gimana. Saya sampai detik ini pun Ustaz belum pernah merasakan namanya minuman alkohol sampai detik ini. Kadang-kadang juga ada teman yang iseng taruh obat, saya nggak tahu tuh mungkin pil-pil ekstasi atau halimah istilahnya mereka apa. Kadang ada yang iseng taruh alkohol, padahal saya cuma hanya pesan soda, minuman bersoda gitu. Kadang-kadang saya pesan jus. Jadi saya selalu diejekin tuh, diledekin tuh. Gila penampilan begini. Gitu, minum jus. Lo kalau minum jus jangan minum di tempat sini dong, minum di luar aja. Di luar sana aja kan banyak jus di sini. Udah nggak apa-apa. Saya minum jus aja. Akhirnya ini sangat bertolak belakang dengan hati saya gitu. Akhirnya saya berdoa dalam hati saya, ya Allah, saya tidak ingin teman-teman saya selama ini mereka terjerumus dalam dunia kemaksiatan. Saya yakin dan percaya mungkin berjalannya waktu mereka lagi berproses. Dengan doa saya dalam hati, saya yakin bahwa suatu saat teman-teman saya ini satu persatu mereka akan hijrah dan kembali ke jalan Allah. Dan alhamdulillah. Nah, dan saat ini saya melihat teman-teman semua udah pada hijrah dan itu masya Allah itu suatu kebanggaan saya dalam kehidupan saya. Bukan karena saya pribadi, bukan ya. Karena ini ada semua ini campur tangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cara saya dakwah ke teman-teman itu juga enggak spontanitas saya langsung mengajak mereka, hey kita sholat bareng, enggak. Saya bikin mereka itu bagaimana dengan penampilan saya seperti ini, biar mereka itu yang mencoba sendiri menilai gitu. Misalkan contoh ada tetangga saya, padahal keren, tinggi, bersih. Kalau saya melihat dia malah sebaliknya, saya pikir dia orang alim. Saya pikir dia justru orang baik, karena secara penampilan, fisik gitu. Ini dia nawarin saya, mohon maaf ya ini saya bahas di sini. Ada ciming nggak? Saya bilang apa tuh ciming? Saya nggak ngerti barang-barang itu. Nyiming, apa itu? Saya tanya apa itu? Serius saya nggak tahu. Udah nggak usah pura-pura tahu. Dibilang ganja. Oh saya bilang kalau ganja banyak. Ini lu potong rambut gue aja. Terus lu hisap rambut gue ini aja. Ini nyiming gue ini. Langsung dibilang mohon maaf. Saya sambil acting juga. Saya bilang saya mohon maaf. Saya sudah berhenti makai. Saya sudah nggak pernah minum lagi. Padahal saya belum pernah sampai detik ini coba hal-hal seperti itu. Akhirnya dia bilang saya begini, gila malu dong sama style lu, penampilan lu seperti itu, masa lu nggak pernah pakai, lu nggak pernah minum, lu nggak pernah coba. Akhirnya saya mengembalikan lagi pertanyaan dia, seharusnya lu yang malu dong, gue pikir lu selama ini baik, justru lu yang sama di mata gue gitu. Akhirnya dia udah mulai malu. Jadi lama-lama tahu tentang pribadi saya, dia udah nggak mau lagi menawarkan barang-barang gitu. Dan proses berjalannya waktu dengan sendirinya dia malu, udah mulai meninggalkan tuh barang-barang itu. Nah itulah cara dakwah saya, pendekatan saya kepada orang tuh saya harus mengenal mereka, karakter mereka satu persatu.
saya ajak diskusi bareng sambil kita ngopi bareng, ya sambil cerita-cerita. Terus saya masuk ke ranah dakwah dengan cara saya dakwah gitu. Saya bilang, kalian ini kan sudah dewasa, saya pikir kalian di sini kan hijrah atau mungkin merantau, sayang banget kalian dapat sesuatu, belum tentu di tahun depan, 2 tahun atau 5 tahun, 10 tahun ke depan kalian bisa hidup bahagia seperti ini. Dan alhamdulillah saya melihat satu proses berjalannya waktu, teman-teman sudah mulai hijrah dan meninggalkan dunia malamnya mereka gitu. Dan ini semua bukan karena keberhasilan saya, bukan karena campur tangan saya, tapi ini berkah karena campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukurnya karena Allah menggunakan diri kita ya untuk menjadi wasilah mereka untuk hijrah ya. Iya, alhamdulillah. Oke. Jadi memang sebuah catatan yang penting ya, mungkin setelah kita mempelajari surat Al-Kahfi ini, ketika seseorang itu tidak mampu melihat peran Allah ya. Jadi ketika seseorang tidak mampu melihat peran Allah di setiap kejadian, baik nikmat maupun ada sesuatu yang mengganjal pada diri kita gitu loh, orang itu akan kehilangan keimanannya. Yeah. Sehingga ketika dia ada masalah, baik dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam job yang sudah lama nggak di-calling, kemudian akhirnya mulai mempertanyakan, kenapa engkau menimpakan musibah ini kepada saya? Saya kan sudah sholat, saya sudah sedekah, saya sudah berbuat baik kepada orang lain, kok saya dibuat menderita seperti ini? Harusnya kan ya jobnya harusnya lancar dong, gitu kan? Akhirnya ketika dia tidak melihat peran Allah di setiap kejadian, bahwa nantinya Allah akan memberikan sebuah keistimewaan gitu loh. Cuman kita episodenya belum episode terakhir nih. Kalau sinetron itu baru episode mungkin ya pertengahan nih. Belum, kalau film belum segmen terakhir gitu loh. Belum scene yang terakhir gitu loh. Kita baru scene yang tengah-tengah. Memang trouble itu, masalah itu ada di tengah-tengah gitu loh. Betul sekali. Ketika kita tidak mampu melihat peran Allah di setiap kejadian, maka bisa jadi kita akan kehilangan keimanan. Dan itu yang posisi yang sangat berbahaya. Makanya di dalam surat Al-Kahfi ini, mulai dari awal, bagian awal di dalam surat Al-Kahfi, itu isinya adalah ketauhidan. Kemudian Allah menguatkan dengan story, dengan kisah ya. Dengan kisah. Sehingga untuk memahami ketauhidan ini, Allah menceritakan dengan kisah Zulkarnain ini. Ternyata tauhid ya pelajarannya gitu ya. Makanya dalam prakteknya tadi Bang Cuping bercerita bahwa kita berusaha pengen menjadi wasilah perantara, membantu orang lain, dan akhirnya masuk ke dunia mereka ya, supaya mereka juga ketika orang dalam dunia mereka, ketika mereka memberikan nasihat kan biasanya lebih diterima dibandingkan misalnya sosok ustadz gitu, sosok kiai masuk ke dunia mereka, pasti mereka udah tolak duluan tuh. Ngapain ceramah di sini? Bukan tempatnya kan. Kalau Bang Cuping tadi kan masuk ke dunia mereka gitu loh, bergaul dengan mereka, terus ngasih nasihat itu mungkin akan membuat mereka berpikir gitu ya, membuat mereka berpikir dan perlahan-lahan mereka mungkin bergerak ke arah yang lebih baik. Mungkin pada saat itu pasti ngapain sih lu? Kenapa sih muka lu aja gitu, tampang lu gitu, harusnya kan sama lah sama kita loh. Jangan tobat lah gitu loh. Rugi kan gitu kan kira-kira. Ya kan? Oke, sekarang kita sudah masuk ke segmen pertanyaan dari para sahabat Quran nih. Buat Bang Cuping Topan. Ya. Siapa yang paling berjasa perkenalkan Al-Quran pertama kalinya kepada Mas Cuping nih? Yang paling berjasa yang dalam kehidupan saya untuk memperkenalkan Al-Quran, yaitu yang paling berperan dan dominasi itu adalah orang tua. Dari almarhum papa saya. Walaupun almarhum papa saya tidak mengajarkan secara langsung, tapi paling tidak bisa melalui keluarga-keluarga beliau, yaitu kakak dari papa saya, karena beliau yang mengajarkan saya ngaji dari basic, dari awal, yaitu nenek saya. Dan alhamdulillah masih hidup. Kakek saya sudah meninggal dari situ. Nah inilah yang kemudian memotivasi saya, karena saya berpikir begini, bahwa memang dari keluarga saya itu tidak ada yang hafiz Al-Quran. Jadi saya selalu membaca Al-Quran ini, menghafal Al-Quran ini karena Allah Ta'ala, dan saya ingin menghadiahkan atau memberikan sebuah hadiah terbesar buat almarhum bapak saya dengan setiap huruf yang saya baca.
Begitu juga pada ibu saya. Jadi orang tua ya yang memberikan orang yang berjasa untuk memperkenalkan Al-Quran dan cinta terhadap Al-Quran ya. Oke, nah pertanyaan berikutnya nih masih ke Bang Cuping. Mas Cuping, semakin tenar di dunia hiburan. Apabila nanti makin terkenal atau banyak job, bagaimana cara Mas Cuping agar tetap punya waktu untuk mentadaburi Al-Quran? Betul. Saya sampai detik ini pun juga merasa saya orang yang biasa-biasa aja, artinya sederhana aja. Saya selalu tampil dengan apa adanya, tidak pernah merasa dirinya saya ini seorang aktor, tidak pernah beranggap bahwa saya dirinya seorang yang berkecimpung atau terjun di dunia artis atau dunia entertainment, biasa aja. Saya seperti orang awam pada umumnya gitu. Cuma karena profesi saya di bidang itu, maka selama saya berprofesi sebagai itu, jadi saya menunjukkan maksudnya ada momentum tertentu ketika saya bertemu dengan antum, dengan siapapun, ya saya merasa bahwa saya orang biasa. Kalau saya sudah masuk terjun di dunia aktor, ya saya menunjukkan bahwa diri saya sebagai seorang aktor gitu. Nah, baik itu di lokasi syuting dimanapun juga, ketika saya lagi jam break, jam istirahat, saya selalu menyempatkan waktu untuk berdiskusi, mengajak kepada teman-teman. Biasanya rata-rata yang saya lihat ini penampilan saya seperti ini, ada yang gondrong atau yang teman-teman yang biasa dapat peran-peran antagonis atau peran-peran penjahat, itu justru mereka itu lebih rajin sholat dibandingkan orang-orang yang punya peran protagonis. Dan gitu ini di lapangan real sekali. Mereka itu 5 waktu tidak pernah tinggalkan. Nah, disitulah memotivasi saya juga untuk berkenalan dengan mereka. Karena kan saya kalau misalkan secara peran itu kan saya lebih jauh di atas mereka kalau untuk perannya. Karena kan alhamdulillah saya udah punya nama di situ. Tapi saya tidak pernah menunjukkan bahwa saya itu lebih punya nama dibandingkan mereka atau lebih punya harga dibandingkan mereka, karena saya merasa semua ini sama, manusia ini semua sama, tidak ada yang beda gitu. Disitulah pendekatan dengan mereka, saya ngobrol, ajak mereka sholat bareng, ya kalau bisa saya sharing dengan Al-Quran. Kadang-kadang saya ngetes mereka nih sambil saya belajar juga. Kalian udah bisa ngaji semua kan, coba dong kita baca Al-Fatihah, nggak usah surah-surah lainnya, Al-Fatihah aja. Nah, lihat ada yang masih berantakan, ada yang masih nggak bisa baca za, ada yang cuma baca za. Jadi sambil perbaiki, ayo nih kita memperbaiki yuk sambil belajar bareng-bareng. Akhirnya mereka senang juga. Meskipun dengan penampilan saya seperti ini, mereka malah jadi termotivasi, ingin belajar. Ya kalau bisa ada waktu, kapan-kapan kita kajian bareng ya. Nanti saya undang Ustadz, kita kaji tentang misalkan surah ini sesuai dengan karakter kita misalkan. Nanti kita undang tuh untuk mendalami misalkan kayak surah Al-Kahfi. Ada nggak kaitannya dengan pekerjaan kita di sini nih? Baru situ kita minta untuk mengkaji sekaligus mentadaburi si Al-Quran itu sendiri. Gitu Ustaz. Masya Allah, menarik tuh. Jadi orang berpandangan orang yang memiliki peran antagonis itu dalam kehidupannya pasti jahat juga. Ternyata enggak ya, enggak selalu ya. Iya, benar, enggak selalu. Saya awal-awalnya begitu. Dulu saya sering nonton sinetron, ini orang gila banget, galak banget itu. Pas ketemu di lokasi syuting, Masya Allah, 5 waktu. Sholat 5 waktu. Iya. Hanya itu jadi cerminan juga buat diri kita, Pak. Ternyata selama ini kita berpikir orang yang berperan di dunia sinetron itu antagonis, realnya juga sama, ternyata enggak. Orang biasanya kan sudah terpatri dengan perannya ya. Jadi kalau dia ke mall atau ke tempat umum, wah ini bapak-bapak yang jahat nih, ibu-ibu yang jahat, akhirnya dipukul tuh. Iya, banyak kejadian juga. Saya pernah kejadian juga waktu itu jalan di mana, di mall di daerah Cempaka Putih. Tiba-tiba rambutnya ditarik orang. Kenapa loh? Dikirain rambut palsu, gara-gara kalau berperan jahat langsung ditampar sama dia, ditarik rambut. Ini orang kenapa sih? Oh, ternyata ya Allah. Ini pengen nanya aja, pernah nggak dalam kehidupan Bang Cuping nih merasakan, saya kok penampilannya kayak istilahnya preman nih? Pernah menyesal atau bertanya nggak? Atau malah sekarang malah bersyukur sehingga bisa masuk ke semua lini ya?
Betul. baik yang baik maupun yang tidak. Nah ini banyak sekali nih kejadian kisah-kisah yang menarik yang saya alami. Saya sebenarnya kan pribadi ingin potong rambut itu dari tahun 2013. Setiap niatnya saya ingin potong rambut ini, malah saya dikasih kerjaan sama Allah. Kasih film, kasih iklan. Kemudian 2015 hendak ingin potong rambut juga. Dikasih kerjaan. Dan 2017 itu saya niatnya mau potong rambut. Masya Allah, Allah kasih saya viral lewat imam. Lewat itu saya jadi sholat itu dengan penampilan seperti ini. Hanya video itu jadi viral dan tersebar di mana-mana. Hanya saya bertanya dalam diri saya, Allah ini apa nih? Kalau memang ini dosa yang selama ini saya jalani, ya tolong perbaiki diri saya gitu. Akhirnya saya dapat jawaban setelah video saya viral itu, oh ternyata ini suatu suatu peringatan sekaligus suatu himbauan kepada kita agar kita tuh jangan melihat seseorang itu dari segi penampilan luarnya aja. Nah, saya dapat itu jawaban dari situ, Ustaz. Ya Allah, mungkin Allah maunya saya ini tetap dengan penampilan seperti ini, terus mensiarkan Al-Quran yang apa yang Allah berikan kepada saya, anugerah melalui suara, itu yang saya harus siarkan. Dan Alhamdulillah, mulai dari situ saya bisa bertemu dengan para ahlul Quran, saya bisa bertemu dengan para ulama, saya bisa ketemu langsung dengan Syekh Misyari Al-Rashid. Masya Allah, di situ saya banyak sekali dapat ilmu yang manfaat. Saya banyak sekali belajar serta mendalami bacaan Al-Fatihah itu sendiri. Bacaan, kemudian hafalan-hafalan, setoran-setoran saya. Banyak sekali manfaat yang saya dapat. Dan semua ini karena berkah Al-Quran. Gara-gara ini gara-gara ini Al-Quran ini, Allah hadiahkan saya umrah 2 kali. Secara gratis. Siapa yang bisa menyangka? Secara logika nggak bisa dibayangkan. Saya berangkat umroh itu 2018 di bulan puasa. Allah kasih hadiah. Padahal dulu pingin banget. 2015 pingin umroh. 2016 nggak jadi. 2017 nggak jadi. Allah kasih. Langsung di 2018 di hari puasa. Seminggu setelah puasa. Masya Allah. Di situ saya mohon, saya minta, saya bersujud. Saya minta di Ka'bah, di Madinah, ya Allah, saya pingin menghadiahkan umroh buat ibu saya. Tapi saya bingung, Ustaz. Jujur saya nggak punya uang. Saya nggak tahu gimana caranya. Terserah Engkau ya Allah. Yang penting saya punya niat hajat ini pingin membahagiakan serta menghadiahkan ibu saya umroh. Oktober saya dapat hadiah berangkatkan umroh bareng ibu saya. Alhamdulillah. Tapi ada hikmah di balik itu. Setelah saya pulang dari umroh itu, paspor saya hilang. Kalau saya nggak hilang, saya bayar 8 juta apa 9 juta itu. Akhirnya hilang, saya bikin baru. Allah permudah lagi. Kasih channel kenalan lewat orang dalam. Akhirnya saya bikin baru, bayar cuma 1,5. Daripada saya bayar 8 juta kan. Bisa ya? Ya Allah, saya bilang ya terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Begitu juga pada saat saya menikah. Banyak sekali cobaan-cobaan. Tapi karena keyakinan saya jalani, alhamdulillah. Orang khawatir dari saat pandemi, tapi Allah berikan kemudahan kepada saya. Saya bisa nikah langsung di Masjid Sunda Kelapa. Padahal banyak yang ditolak semua tuh. Banyak orang ingin nikah di situ tapi nggak jadi. Tapi Allah permudah saya. Niat saya. Saya datang di situ 2 minggu setelah acara. Dipermudahkan, oke boleh dipakai. Untuk buat awal aja. Kita tes percobaan gitu. Di saat kondisi pandemi seperti ini. Allah mudahkan semua langkah saya untuk menikah. Masya Allah. Karena kita sudah yakin dengan apa yang kita jalani. Jadi saya selalu melibatkan Allah di dalam kehidupan saya sehari-hari. Gitu. Oke. Menarik. Jadi memang tampang ini berarti awal rezeki itu dari tampilan ya? Iya, dengan rambut. Betul. Sampai saya mau menikah pun juga saya dikasih challenge. Mertua saya bilang boleh. Tapi dengan catatan potong rambut. Malah istri saya bilang jangan. Mertua saya bilang jangan. Ini udah ciri khasnya dia, cara berdakwahnya dia. Barangkali dengan penampilan seperti ini bisa banyak dapat kenalan, bisa dapat relasi, bisa ketemu ini, bisa. Jadi saya relasinya bukan cuma hanya di bidang Al-Quran aja, bahkan saya berrelasinya sampai secara umum, bisa ketemu pejabat ini, bisa ketemu kepala daerah ini, bisa ketemu Pak Gubernur, Pak Bupati, bahkan saya pernah bisa ketemu presiden secara langsung walaupun dengan penampilan seperti ini gitu. Tapi kalau ketemu presiden kan kadang ditahan pas pampres, tahan dulu. Karena awal ditakut saya ini penyelundup, apa sih istilah penyusup. Penyusup. Iya. Aduh. Ya. Masya Allah. Oke, kita sudah masuk ke bagian terakhir.
Mungkin kita ada pesan yang ingin disampaikan dari Bang Cuping. Hari ini kan kita sudah mempelajari surat Al-Kahfi. Kita sudah belajar tentang surat Al-Kahfi ini mulai dari bagian awal ayat ke-1. Kemudian kita loncat kepada bagian tentang kisah Zulkarnain, bahwa ternyata bahwa ketika kita berusaha, kemudian kita sudah mengupayakan sesuatu, kemudian kita sudah keluar ekstra energi dari kita, kadang-kadang kita melupakan Allahnya, padahal Allah itu yang dibalik itu semuanya. Allah itu yang menolong kita, gitu ya. Iya, menolong kita. Nah, kemudian setelah itu kita belajar, ternyata setelah itu Allah membahas tentang orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir itu? Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang tidak menggunakan matanya, tidak menggunakan telinganya untuk melihat kebesaran Allah. Betul. Kemudian di bagian berikutnya, Allah menegaskan kembali, apakah orang-orang kafir itu menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku penolong selain aku? Harusnya kalau dalam bahasa tafsirnya, kita mengatakan, kamu nggak ngelihat aku. Allah loh yang nolong kamu itu, bukan makhlukku. Makhlukku itu aku suruh untuk bantu kamu. Aku kasih kecerdasan, kasih tenaga, sehingga dia bisa bantu kamu. Aku kasih ilmu, aku kasih kesehatan. Yang bantu itu siapa? Apakah kamu tidak bisa melihat aku di balik itu semuanya? Nah, kalau kita tidak bisa melihat Allah di balik itu semuanya, kan jatuhnya kepada kekafiran, menjadikan hamba-hambaku penolong selain aku. Gitu. Nah, kira-kira dari pesan Mas Cuping kepada para sahabat Quran, mau disampaikan? Ya, terkait gini, bahwa terlepas dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani ini kan pasti banyak sekali cobaan, godaan, tantangan. Namun terkadang pula kita selalu mengatakan bahwa ya Allah, sesungguhnya masalah saya ini sangat besar. Padahal kita lupa. Sebenarnya ada zat, ada Allah yang lebih maha besar dibandingkan masalah kita. Masalah kita ini sebenarnya kecil banget. Cuma kitanya aja selalu membesar-besarkan masalah kita. Makanya kita selalu dinasihatin atau dianjurin untuk bagaimana caranya supaya kita berdoa. Padahal kan sholat 5 waktu itu adalah bagian dari doa yang sangat mustajab ketika kita minta kepada Allah SWT. Di saat kita lagi punya masalah, di saat kita lagi galau, jangan lupa dan jangan pernah tinggalkan Allah SWT. Dengan cara apa? Kita bisa dua cara. Bagi saya dengan 2 cara. Yaitu dengan cara kita membaca Al-Quran, kita bisa berinteraksi langsung dengan Allah SWT. Yang kedua dengan cara kita sholat apa aja. Baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Kita lagi ada masalah, kita bisa laksanakan sholat duha. Kalau kita ingin meminta sesuatu, ya kita bisa sholat hajat atau sholat apapun, bisa sholat mulai dan lain sebagainya. Gitu Ustaz. Oke, alhamdulillah. Jadi apapun kita memulai apapun, dimulai dari Allah, kemudian kita berusaha, nanti akan kembali lagi kepada Allah kan. Sehingga kita akan terus melihat dan menyaksikan dan hati kita tergerak bahwa semua itu Allah yang menentukan. Sehingga kita tidak kehilangan keimanan ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi kita. Iya. Kira-kira kan seperti itu. Ya. Oke. Obrolan. Dan satu hal yang paling penting itu jangan sampai kita keluar dari agama Islam ini yang paling berbahaya. Jadi kita tetap harus istiqomah, selalu menjaga tauhid kita, jangan sampai kita keluar dari ajaran agama Islam. Ya.